karena keadaan mungkin kita belum bisa kumpul atau bisa kumpul tapi memerlukan biaya yang sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin takdirkan kita pada malam hari ini untuk bersama-sama belajar kembali, mengulang kajian-kajian kita yang pernah di SMA maupun kajian-kajian yang lain, yang insya Allah menambah keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyelenggarakan ini. Sebenarnya ini nostalgia, mengingatkan kembali pada kajian saya mungkin 2017 ya. 2017, 18, 19 tidak ada di catatan saya. 20 juga tidak ada, 21 juga tidak ada, dan tahun 2022 baru ada lagi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kajiannya diselenggarakan lewat Zoom, tapi tidak mengurangi nilai dari keilmuan, nilai dari ilmu kita, dan insya Allah kita sharingkan semuanya. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian kita sebenarnya santai mawon, yaitu berkenaan dengan KKN ya, kuliah, kerja, nikah. Ini kajian sebenarnya hanya pengulangan dari kajian-kajian sebelumnya, tapi intinya nanti kita akan banyak sharing berkenaan dengan kuliah. Saya pernah mengalami kuliah selesai, bahkan kuliah saya sampai S1-nya 2 kali, di UNS maupun di terbuka. Kemudian di Mahat juga selesai, alhamdulillah. Kemudian kerja, alhamdulillah kerja di banyak tempat, meskipun kadang nggak daftar sama sekali. Saya di Birul nggak daftar, di SMA 1 juga nggak daftar, di PNS ini juga mohon maaf dalam tanda kutip terpaksa mendaftar karena tempatnya sangat dekat sekali. Kemudian nikah, saya juga sudah nikah 2016, sudah memiliki 2 anak, dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita sharingkan bersama-sama. Karena saya kebetulan gitu saja lebih tua dari jenengan semua, antum wa antuna semuanya, dari sisi ilmu dan dari sisi umur. Oke jamaah sekalian, kita mulai dulu berkenaan dengan kuliah ya, berkenaan dengan kuliah. Supaya paham nanti bisa kecapnya itu difungsikan ya. Saya tanya antum sekalian, mungkin nanti jawabnya bisa di kolom capnya masing-masing, biar saya paham ini. Sebetulnya jamaah sekalian, ketika seseorang mengawali belajar, termasuk kuliah, karena kuliah ini mungkin hal yang baru bagi sebagian orang, apalagi di masa pandemi ini, masa yang sangat berat sekali bagi sebagian kawan. Sebenarnya yo ngirit secara apa ya, secara materi ngirit. Yang itu kuliah itu atas kemauan jenengan atau dom lebuno ya ikut ke situ.
Punten, ini kayaknya Ustadz Tulus terputus, jadi kita tunggu sebentar ya sampai beliau masuk kembali. Iya, Mas. Punten buat teman-teman semuanya, bisa ditunggu sebentar ya. Oh ya, tadi kita kan kajian ini membahas tentang KKN, kerja, kuliah, kerja, nikah. Dan tadi di awal Ustadz Tulus sempat menceritakan kalau beliau itu kuliah S1 sampai 2 kali, yang pertama di UNS dan yang kedua di Universitas Tunggal. Nah, kuliah, kerja, nikah. Kuliah Ustadz Tulus 2 kali, kerja Ustadz Tulus juga 2 kali. Yang pertama di SMA Negeri 1 Sragen, dan sekarang pindah ke SD Bentak. Iya, SD di dekat rumahnya Ustadz Tulus. Tapi kalau yang ketiga, bagian nikah mungkin cukup 1 kali ya. Oke, mungkin teman-teman bisa nunggu sebentar sambil Ustadz Tulus bisa join kembali ke Zoom meeting ini. Alhamdulillah untuk Ustadz Tulus, alhamdulillah udah join lagi ke sini. Mungkin masih menghubungkan, kita tunggu sebentar sampai beliau. Ya, punten ya. Ini Ustaz, nah alhamdulillah untuk Ustaz Tulus sudah dapat cair dan sudah kembali mengisi materi. Semoga teman-teman bisa kembali memperhatikan. Nggak pakai wajah mawon ya? Iya Ustaz. Soalnya udah laku. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, mungkin nanti bisa pakai kolom chat ya untuk menanggapi pertanyaan saya berkenaan dengan yang saya ucapkan tadi, yang jadi pertanyaan kita semuanya. Ketika antum sekalian kuliah, kira-kira itu jadi pertama, apakah kuliah antum sekalian itu pertama beban gitu. Kemudian atau yang kedua, kuliah antum sekalian itu
terpaksa dari orang tua atau ikut teman gitu. Mungkin bisa digunakan di chat kolom ya. Atau memang betul-betul ikhlas betul menjalani perkuliahan di masa pandemi seperti ini. Ikhlas tak, nggih, insyaallah sosiawan. Kenapa kok saya tanyakan berkenaan dengan ini? Karena ini sebenarnya sangat penting sekali untuk kita semuanya, nggih. Kenapa kok berangkat dari pertanyaan ini nanti insya Allah akan membuat kita itu akan jadi mudah. Bahkan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama kita kuliah itu dalam keadaan terpaksa, maka hasilnya pun nanti akan terpaksa juga. Ketika kuliah hanya mohon maaf ya, karena didesak oleh orang tua, maka nanti hasilnya pun juga tidak baik. Ketika kuliah pun jadi beban, tidak enak, maka rasa nenek yoga gak enak juga. Maka yang perlu kita bersihkan mulai dari awal ini, atau mungkin ini sudah semester 7, atau mungkin sudah lulus, atau mau lulus, mungkin ini belum terlambat untuk membersihkan setiap amal, membersihkan setiap perkara-perkara yang mengganggu dalam belajar kita. Karena ketika kamu itu terganggu berkenaan dengan pembelajaran, maka hasilnya pun tidak akan baik. Maka niatkan ketika seseorang itu pengen belajar, kuliah, maka niatkan itu ikhlas karena Allah. Nanti Allah akan beri kekuatan yang tidak diduga-duga. Kekuatan tersebut akan datang dari Allah secara sendirinya. Mungkin nanti kuliah dimudahkan sama Allah. Kemudian uang SPP ngerti-ngerti bisa transfer sama orang tua tanpa kita ketahui. Apa saja dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita carinya ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sering kita ucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabbah, aku ridha bahwa Allah itu tujuanku. Jadi hanya Allah saja tujuan kita. Jangan sampai ketika seorang itu kuliah ada tujuan yang lain. Maksudnya tujuannya Allah berarti sesuai dengan perintahnya Allah. Perintahnya Allah apa? Bahwa belajar itu hukumnya wajib, bro. Jadi belajar itu hukumnya wajib. Orang entuk dinyang. Lek awakmu wis kuliah, berarti awakmu wajib belajar. Ojo saenake udele dhewe ngono lho. Jadi lek awake wis wong kuliah itu tidak setiap orang tuh bisa kuliah kok. Saya itu bersyukur sekali bisa kuliah. Meskipun bidang yang saya dulu kuliah di UNS tidak saya tekuni gitu. Matematika yang sempat ngajar Satria, sempat ngajar Heni, sempat ngajar Rian Kunto, pernah ngajar Hafid juga, tapi saya tidak tekuni dalam artian tidak saya lanjutkan meskipun PNS saya sekarang PGSD, tepuk tangan dan yang lain-lain pelajarannya. Tapi seriuslah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih jalan. Bagaimana tanda-tanda serius itu? Menganggap bahwa belajar di perkuliahan itu hukumnya wajib. Sebagaimana Nabi katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lek kowe muslim berarti kowe kudu pinter. Carane piye? Sinau. Mumpung awakmu kuliah berarti sinaono sing tenanan. Syukur iso S2, S3, S teh dan yang lain-lain.
Jadi syukur seperti itu. Mumpung kamu dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar. Itu ya, yang pertama berarti kamu wajib belajar. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh berarti hasilnya setengah-setengah. Ilmunya pun akan setengah-setengah. Kita jadi alim, alimnya setengah-setengah. Ada orang lulus teknik sipil, tetapi tidak mau kerja di sipil. Bahkan bangun jembatan ambrol. Oh jangan, berarti ilmunya setengah-setengah. Mencintai kuliahnya juga setengah-setengah. Lek mencintai kuliahnya setengah-setengah, berarti nanti dapat ilmunya juga tidak maksimal. Maka cintailah yang di ITB, cintailah ITB-nya, kuliahnya, yang di UNS, cintailah UNS-nya. Sehingga ilmunya yang didapat itu akan menjadi bekal nanti, mengarungi hidup yang mungkin insya Allah masih lama gitu. Kan tidak ada yang cita-citanya mau meninggal besok toh. Kan tidak ada. Berarti harus serius. Serius itu caranya adalah mewajibkan. Jadi hukumnya wajib itu apa toh? Lek dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa ngono. Jadi sinawi ngono ki, lek di sinauni tenanan berarti untuk ganjaran, lek awake dhewe wegah sinau berarti dosa ngono. Iki paham nggih insyaallah. Ya, paham nggih, ini Mas Satria paham nggih berarti ini. Sosiawan ini paham nggih berarti nggih. Nah, nanti sinau meskipun yanti yang mahamkan Allah. Sinau meskipun nanti yang mahamkan Allah. Ning awake dhewe nek usahane jangan sampai awake dhewe gak nek usahane kuliah ning adoh-adoh. Meskipun sekarang kan pembelajaran jarak jauh kan jarak adoh tuh. Berarti lek kuliah adoh-adoh, direwangi adoh-adoh, gak tenanan berarti kan dosa gitu. Sesuai dengan perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian bersemangatlah dalam menuntut ilmu sehingga ilmu yang kamu dapat itu jadi bekal nanti untuk tahap yang berikutnya yaitu tahap bekerja. Jadi kerja itu jemaah sekalian kudu duwe ilmu secara syar'i bagaimana kerja itu halal dan ilmu yang kita bidangi tersebut supaya kerjaan kita itu betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Selama kita kuliah berarti kudu sungguh-sungguh, jangan sampai tidak sungguh-sungguh, karena apa yang didapat nanti di kuliah itu nanti akan diterapkan di dunia kerja. Lek kuliah ra tenanan berarti engko ning kerjane ya sak-sake. Makanya kuliah harus tenanan, setelah tenanan kita terapkan di dunia kerja. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, lah kerja ini jamaah sekalian ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, berkenaan dengan kehalalan. Jadi kerjane awake dhewe ben halal itu kita harus tahu bagaimana cara menjemput rezeki kita yang halal. Lek halal itu insya Allah berkah. Lek berkah berarti bertambah kebaikan, gampang melakukan amal. Kenapa seseorang tuh sekarang sulit beramal? Karena mungkin dalam dirinya itu tidak ada keberkahan atau kurang keberkahan. Enaknya nyambut gawe males, gak bersemangat, apalagi di dunia kamu itu. Jadi lek sinaune jenengan kok gak semangat, ini mungkin rezekinya dari orang tuane jenengan mungkin kurang berkah. Maka perlu diistighfari yang banyak supaya nanti ketika kamu keluar dari kuliah, nah, kita bicara kuliah, kemudian kita bicara kerja, supaya kerja kamu itu betul-betul
menjadi ladang amal kamu nanti ke depannya. Jenenge ladang amal kan sama dengan pahala. Jadi kerja ki yo untuk pahala nul. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan itu kan mudah-mudahan jadi ladang amal, ladang pahala. Lah mulai saiki dari sekarang kita mulai berkenaan dengan belajar agama. Supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul kita paham ki halal apa ora. Menghancurkan negeri kita atau tidak. Membangun atau menghancurkan. Kira-kira ke depannya itu ketika nanti tahap selanjutnya itu menikah, kira-kira anake wong sing entuk rezeki dari awake dhewe sing dititipi rezeki ke nggo awake dhewe ning anake wong kira-kira dadi berkah apa orang. Sehingga pikirnya itu jauh ke depan. Saya juga aneh ngene iki, engko kerjane ning ngendi? Lah ning ngendine iki kira-kira halal atau tidak? Maka perlu kita pikirkan. Kemudian pertanyaannya jemaah sekalian, apakah ada gitu? Pertanyaannya itu apakah ada? Insyaallah. Orang kuliah gitu loh. Orang kuliah yo kerja, yo nikah. Adakah seperti itu? Ada, tapi tidak banyak. Saya punya kawan dulu di UNS, kuliah semester 5, kemudian kerja ngeles, kemudian dapat akhwat, terus nikah. Ini contoh yang baik. Contoh yang baik. Setelah nikah, dia punya anak. Ada yang punya anak itu sansaya semangat karena dia sudah tahu ngilmune. Lek seumpamane sosiawan iki engko duwe anak kira-kira duwe ngilmune apa ora ngono. Bagas Minrang iki kira-kira lek umpama duwe anak kira-kira duwe ngilmune apa ora ngono. Lek ra duwe ngilmune berarti fokus nikah sik, aja mikir rabi. Soalnya rabi iki lek gandeng ilmune berat, Bro. Sangat-sangat berat. Sitok-sitok sik wae. Ning delalah yang saya ceritakan ini punya ilmune ya Allah. Tak delok tahun pertama berarti semester 7 itu sudah punya anak. Semester 7 itu sudah punya anak. Tak delok wong tambah semangat. Kerjane ya tambah semangat, sinaune ya tambah semangat. Sehingga orang nggur teori tok. Tidak hanya sekedar teori. Lek teori ini kan gampang. Tepuk semangat kemudian langsung semangat. Ini semangat itu tidak bisa ditumbuhkan begitu saja. Semangat itu butuh proses. Kira-kira awake dhewe iki siap apa urung ngono. Nah, kira-kira wis siap apa urung ngono iki kan jadi pertanyaan bagi diri kita semuanya. Kalau nanti sudah siap, nanti Allah siapkan diri kita. Nek awake dhewe ragu-ragu berarti tinggalkan itu jalannya setan. Meskipun itu perintah nikah lho. Nikah kan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nek kembali kepada diri kita. Kalau kita belum siap berarti jangan. Konsen dulu kuliah, setelah itu kerja. Lah koncoku semester 7 itu luar biasa, kerjane yo semangat, bar kuliah kerja. Meskipun lulusnya agak terlambat semester 10. Tapi semester 10 wis anake wis loro. Kerjane ya wis mapan. Iki contoh sing sukses menggabungkan antara kuliah, kerja, nikah. Sekali kuliah, nikah, dan kerja terlampaui. Sekali mendayung, 1-2 pulau terlampaui. Tetapi ada sebagian kawan-kawan kita juga pas nikah ini malah remuk. Jadi kuliah, wonge yo kerja,
kemudian tidak mau terjadi fitnah yang lebih dalam, sehingga dia putuskan untuk menikah. Karepe ben tidak terfitnah dengan keadaan, maka dia putuskan menikah. Ternyata di tengah jalan semester 6, teman saya semester 6, semester 7 saya berat, duwe anak. Semester 8 duwe anak karena percepatan. Iya toh, berarti ada percepatan mempunyai anak. 1 tahun punya anak. Kemudian semester 9 saya berat, kebutuhan susu dan yang lain-lain. Semester 10 saya berat. Bahkan sampai sekarang tidak lulus. Naudzubillah min dzalik. Sehingga seseorang jamaah sekalian, jangan sekali-kali kamu melangkah tanpa berpikir jernih. Jangan sekali-kali kamu melangkah kecuali kamu tanya kepada Allah. Ini penting ya Allah. Aku ki kuliah, pengen konsen kuliah, apa tak sambi kerja ya Allah. Lek seumpama jenengan izinke ya Allah, kula nggih ajeng kerja ning sing enteng-enteng wae ning DT akeh. Enek ora kira-kira? Ya minta dulu sama Allah supaya Allah nanti beri kekuatan. Jangan nafsu kita yang main. Lek nafsu kita yang main, nanti yang bimbing nafsu. Nikah itu bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Kerja itu bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Kuliah itu juga karena nafsu. Maka minta dulu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Allah itu membimbing diri kita ke arah yang lebih baik. Maka pertama saya ulangi lagi bahwa kuliah, setelah kamu kuliah sungguh-sungguh, berarti hukumnya kuliah itu sebenarnya wajib kamu selesaikan. Jangan tidak selesai, wajib kamu selesaikan. Kemudian setelah itu kamu nikah, kamu kerja dulu, mohon maaf. Kerja sesuai dengan bidang yang antum senai. Jangan ora seneng. Kerja iku kudu seneng, ben enjoy, ben menikmati. Ojo ora menikmati kerja kok ora menikmati ki piye to? Kerja kuwi kudu dinikmati. Ben hasilnya berkah. Lek hasilnya berkah nanti jamaah sekalian nikah ya nikah berkah. Golek nikah berkah berarti anaknya ya berkah. Golek anaknya berkah berarti ndongakne awakmu ben berkah. Lek ndongakne awakmu ben berkah berarti engko uripmu ya berkah. Lek uripmu wis berkah berarti engko gampang nggo ngibadah. Lah wis gampang ibadah berarti uripe wis mulia dunia akhirat itu insyaallah. Maka jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita KKN ini sebenarnya mempertajam diri kita untuk kita itu siap. Enek wong kuliah ki jek pikirane SMA. Enek wong kuliah pikirane jek SMA, dolan ngalor ngidul. Dolan ki oleh. Karena menurut penelitian, orang yang kuliah saja itu tidak mungkin sukses dalam artian nggon ngertine kampus. Ya toh? Kampus kos karo pokwe. Kampus kos pokwe itu tidak mungkin akan sukses. Penelitian mengatakan bahwa orang yang sukses itu yo kampuse, yo pokwene, yo kose, yo organisasine, yo masjite, yo dolane. Jadi aja mikire awake dhewe kaya SMA mbiyen. Lek perlu jamaah sekalian, kalau perlu mumpung awake dhewe kuliah, adakan penelitian-penelitian yang mungkin membangun untuk Indonesia. Lek ra Indonesia kegedean ya seragen.
Lek sragen kegedean ya mungkin desamu dhewe. Mumpung awake dhewe masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kampus. Kemudian jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu lebih siap berkenaan dengan KKN yang harus kita jalani, ya kuliah, ya kerja, ya nikah, maka yang harus dipersiapkan itu pertama sebenarnya untuk menjalani kuliah, KKN, kerja, yang pertama hubungan antum sekalian dengan Allah. Terutama sholate antum. Sholat kuwi penting, ojo sing penting sholat. Jadi sholat kuwi penting, ojo sing penting sholat. Sholat ki dirasakne sing tenanan. Sholat ki kira-kira seumpama kowe ki butuh banget karo Allah gitu. Seumpama sesuk kowe ditagih karo rektormu, karo kepala opo lah berkenaan dengan kuliah kamu, jenengan ditagih karo kepalane jenengan, rektore jenengan 30 yuta seumpama. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan, teman-teman kamu juga tidak bisa menyelesaikan. Jenengan kan larinya ke Allah. Sebenarnya lari ke Allah itu hukumnya wajib. Ya Allah. Maka semakin kamu dekat dengan Allah, nanti Allah akan mudahkan. Jadi barang siapa di setiap masalah kampus, kuliah, atau ini mau jenjang ke pernikahan, yang dihubungi pertama kali itu tidak salah alamatnya. Nah, selama ini kan kita salah alamat. Kalau kita dapat masalah itu yang kita ceritakan adalah teman-teman kita. Kita ngobrol asik dengan teman kita. Iya, masalahku seperti ini bagaimana? Padahal teman kita itu mungkin masalahnya lebih dari kita. Tidak jadi solusi, malah jadi masalah juga. Maka ketika seorang pengen betul-betul di dunia kuliah, kerja, nanti nikah itu akan sempurna hidupnya, maka yang dihubungi pertama kali jangan salah alamatnya. Yaitu Allah. Wis, angger dikuati hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan antum. Kalau tidak mudah berarti kamu kurang hubungannya dengan Allah gitu. Jadi kalau kamu belum terselesaikan masalahnya berarti kamu kurang hubungannya kamu dengan Allah. Jadi hubungannya dengan Allah dikuati, terutama masalah ibadah yang memang jadi makom yang tertinggi yaitu sholat. Sholat tuh jangan sampai kita tinggalkan dalam keadaan apapun, di situasi apapun. Dimanapun diri kita berada, sholatlah. Syukur-syukur ning masjid. Tidak harus Masjid As-Salam. Masjid As-Salam pindah Darussalam. Paham ya? Insyaallah. Maka yang pertama kali yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi KKN kita sebenarnya adalah yang paling pokok hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menghadapi hidup. Hidup ini sudah diatur sama Allah. Tergantung diri kita. Kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat atau tidak. Kalau semakin dekat berarti awake dhewe dibisikin sama Allah. Wis mawon, uripmu wis ning tanganku. Tenang wae lah. Wis tak siapke, pekerjaan sudah saya siapkan, istri sudah saya siapkan. Tenang wae. Kuliah yang sungguh-sungguh. Nanti Allah datangkan semuanya itu dengan gratis. Kalau kita yakin kepada Allah.
Lah menumbuhkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, memang butuh proses. Prosesnya dawa, Bro. Prosesnya dawa. Dan prosesnya itu pasti diawali dengan masalah. Jadi prosesnya itu mesti diawali dengan masalah. Maka ketika semakin banyak masalah yang kamu hadapi, kemudian kamu kembalikan kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang betul-betul menyelesaikan masalah tanpa masalah. Banyak masalah, kamu tidak semakin dekat dengan Allah, berarti masalah tersebut akan menjadikan kamu jauh dari Allah. Maka penting, masalah itu penting supaya diri kita itu jadi hambanya Allah atau hamba masalah. Di masalah niku penting untuk menguji diri kita, yakinnya diri kita kepada Allah itu semakin sungguh-sungguh atau semakin ingat terhadap masalah. Berarti kalau ingat terhadap masalah kan kita hamba masalah, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, masalah itu penting. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan ilmu yakin kepada Allah, itu harus dipelajari sungguh-sungguh. Jadi harus dipelajari sungguh-sungguh dengan sabar. Karena buah dari sungguh-sungguh dan sabar itu akan indah pada waktunya. Kapan? Sabar. Ada teman saya itu nikahnya telat, umur 33 tahun. Ning wonge yo gak maksiat yo gak, menurutku ngibadahi yo tekun. Mungkin belum datang gitu aja calon bidadarinya. Ngerti-ngerti umur 34 datang bidadarinya. Istrinya umur 20 tahun, bayangkan 20 tahun, anak satu tunggal, sawai ombo. Bar mondok sekalian, ya Allah. Nah, kadang yang dhewe iki gak sabar. Maka sabar, ngilmune sabar kuwi perlu diterapne. Jadi, yo kuliah yo sabar, sinaune sabar, menghadapi dosen sing cerewet yo sabar. Wong saya itu pernah hasil skripsi saya itu digepuk sama dosen saya. Ki opo kuwi tulisan opo? Ya Allah. Padahal nggarape kuwi tidak sebagaimana sekarang. Sekarang kan kopas gampang ya. Zaman saya tahun 2012 itu internet tidak sebagaimana kita. Sekarang internet di rumah-rumah bisa. Dulu internet tidak ada neng warnet. Dadak neng warnet. Kuwi wae antrine luar biasa. Sekarang kan mungkin kopas gampang gitu. Itu digepuk sama dosen saya. Ini ya sabar. Sabar terus direvisi. Sabar terus sabar. Sabar jangan. Sabar itu tindakan nyata, bukan pasrah. Bongkoan wis wegah ngono. Jangan. Sabar kuwi tindakan nyata. Lek kowe seneng karo wong seumpamane, seneng karo wong, sabarmu ki ben dadi nilai ibadah, ya sabare nglamar. Kuwi cara yang benar. Kok meneng ae, berarti kan ndak sabar. Lah nanti ditunggu hasilnya, kira-kira lamarannya ditampa apa ora, kuwi berarti nanti ditunggu proses sabarnya. Jamaah sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, supaya ilmu berkenaan dengan kuliah, kerja, nikah itu nanti akan jadi kebaikan bagi diri kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian. Yang kedua, berkenaan dengan tiga hal ini, jadikanlah agama itu tujuan. Jadikanlah agama itu tujuan.
Jadi selama ini jamaah sekalian, agama itu terkadang nomor sekian. Bahkan Nabi SAW memesankan kepada diri kita, barang siapa, mafhumnya itu, barang siapa yang mencari hidup, wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu min. Sapa wonge sing mencari selain agama Islam, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima setiap usahanya. Di dunia seolah-olah diterima, nanti di akhirat pasti tidak diterima. Maka jadikanlah agama itu tujuan. Jadi lek kuliahmu neng ITB, kuliahmu neng UNS, kuliahmu di mana saja, jadikanlah agama ini tujuan. Oh, aku kuliah nggo Islam. Oh, aku kuliah untuk kemaslahatan orang banyak, menolong orang banyak. Oh, aku kuliah nggo membela negara. Hukum membela negara kan diatur oleh undang-undang. Berarti lek kowe iki gak membela negara kan kamu tidak taat undang-undang. Kalau kamu tidak taat undang-undang berarti kan kamu tidak sebagai negara warga negara yang baik. Berarti lek kamu kuliah tenanan berarti kamu taat undang-undang. Nah, seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Maka ketika agama jadi pondasi itu jamaah sekalian, dalam kuliah, dalam kerja, dalam nikah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Lah saiki wong gak ndek agama ki piye ya Allah? Kayae urip-uripe gak gunakne agama. Nanti sing dipikirke nggur wetenge tok. Kira-kira iki wetengku ki arep apa ora? Jangan. Jadi agama itu mengajarkan diri kita itu untuk berkorban. Berkorban. Jadi sing dipikir orang nggur weteng tok. Ora. Kepuasan kita itu nomor sekian. Kepuasan kita itu nomor sekian. Kepuasannya jamaah sekalian bagi orang yang beragama itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Itu yang beragamanya yang luar biasa. Jadi ketika seseorang pengen hidupnya mulia, dalam segala hal itu kaitkanlah dengan agama. Kira-kira agamane awake dhewe nuntunke apa ora? Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir jamaah sekalian, yang harus kita bekali, pertama iman kita, kemudian kita kaitkan setiap permasalahan itu berkenaan dengan agama. Yang terakhir yang harus kita siapkan berkenaan dengan kuliah, kerja, dan nikah ini adalah sebenarnya mental. Jamaah sekalian, saya cerita sedikit berkenaan dengan ini ya, insya Allah. Kenapa seseorang itu mentalnya sekarang itu seolah-olah itu susah didapatkan. Padahal ini sangat penting sekali. Mental itu perlu dilatih. Orang gagal itu biasa. Orang berhasil perlu dirayakan. Jadi gagal dan berhasil bukan urusan kita. Urusane awake dhewe ikhtiar sing tenanan. Niku mentale wong jos. Sing penting daftar sik ning ITB, mbah engko diterima apa ora itu urusan keri. Ada sebagian teman jamaah sekalian, ini anaknya teman saya pengen kuliah di ITB. Tahun pertama pengennya neng ITB, gak ditompo. Tahun kedua pengen kuliah neng ITB juga, gak ketompo. Tahun kemarin pengen kuliah neng ITB kan sudah 3 tahun, ora ketompo meneh. Terus saiki minggat stres saya. Ya Allah. Seolah-olah ITB itu segalanya. Kan jene, ya penas jene. UT jene.
Iya toh, Bro? Insyaallah. ITB bukan segalanya, UNS bukan segalanya. Sing genah ki dimanapun kita kuliah itu manfaat kan lho ngilmune. Arep kuliah ning ITB ning gak manfaat yo percuma. Arep kuliah ning UT ning gak manfaat yo percuma. Lebih baik kuliah di UT daripada kuliah di ITB tapi nggak manfaat. Saya kan lulusan UT. Jadi mental itu perlu dibangun mulai sekarang. Jadi ketika seseorang umpomo kuliah nemoni dosennya ngamuk-ngamuk, ya mentalnya perlu dipersiapkan. Memang dosen itu dibayar untuk ngamuk-ngamuk ke kita. Jadi mental itu perlu dipersiapkan. Jadi mentalnya kira-kira seumpama. Kadang ketika seorang itu kuliah gak ada duit, kira-kira ngemis orang. Loh enak loh, ada teman saya itu kuliah itu hutangnya lebih dari 40 juta. Padahal orang kaya, dia nggak mau kerja. Padahal ketika kuliah itu bisa kerja. Ngeles ya iso. Kerja part-time juga bisa. Maka jangan jadi mentalnya itu mental, mohon maaf, mental itu rendahan. Jadikan mentalnya kita itu mental tinggi. Mental tinggi itu maksudnya apa? Mental pemberi manfaat kepada orang lain. Jangan sampai kita bergantung kepada orang lain, jangan. Tapi mental kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Lek mental tidak dipersiapkan, jamaah sekalian, kita itu akan rugi. Contoh kerja, ngelamar kerja banyak hal, banyak tempat, tidak diterima, kemudian down, jangan. Itu kesempatan, berarti kan kesempatan awake dhewe pernah ditolak karo lamarane wong. Gitu loh. Jadi hidup itu enggak asik ketika kita itu ngelamar kerja kemudian langsung diterima, itu enggak asik. Sing asik ku yo enak sing ditompo, enak sing ora ditompo. Demikian juga ketika nanti nikah, jamaah sekalian. Ketika ngelamar itu tidak sekaligus apa yang kita lamar, siapa saja yang kita lamar, atau siapa yang kita lamar, kemudian langsung diterima. Enggak. Mungkin prosesnya lama. Mentalnya perlu baca, bro. Ada seorang pengen nikah, kemudian melamar orang, kemudian ditolak, kemudian sampai sekarang tidak mau nikah. Goro-goro apa? Sekiranya cah wedok nggur kuwi tok. Padahal enggak. Wanita itu banyak, laki-laki itu banyak. Mentalnya kudu baca, bro. Renek Rismawan yo sosiawan, Renek sosiawan yo Bagas Winerang, Renek Bagas Winerang yo Bagas Kara, Renek Wonda. Jadi cah lanang ki oke. Jangan sampai cah wedok minder. Gak payu, jangan. Mental perlu dibangun. Nek perlu yo update status. Dibutuhkan laki-laki untuk saya. Boleh nggak? Boleh. Jadi mental ini ngono ki. Paham ya ini? Insyaallah. Mental perlu dibangun dan pembangunan berkenaan dengan mental itu lebih luar biasa. Sehingga Jokowi kan mengatakan revolusi mental. Ben mentale awake dhewe kuat. Lah carane mentale awake dhewe kuat kuwi yo disiapne, nek ra disiapne yo awake dhewe gak kuat mentale. Contoh sederhana, insyaallah. Dulu ada kawan saya anak akhwat itu KKN-nya ning Papua. KKN-nya ning Papua kon, insyaallah. Tekok karo aku, "Lus, aku KKN ning Papua iki, cah wedoke nggur loro, lanange 32." Biadalah. Lek gak mangkat piye? Lek mangkat yo piye ngono. Lah piye iki? Lho, tak tekoki. Angger kowe iki kesempatan mentalmu diuji di sana. Kowe lek mundur berarti kan kowe gak lulus. Mosok gara-gara enek masalah kuwi terus kowe mundur kan aja. Ini kesempatan emas bagi kamu menunjukkan bahwa kamu itu seorang wanita yang tangguh.
Jangan berhenti, jangan. Lek kowe berhenti di tengah jalan atau kamu mundur, berarti kan kamu tidak wanita tangguh. Lah kok berpiye anu lho. Memang setan seperti itu. Selama tidak melanggar syariat, dipahami ini. Selama tidak melanggar syariat, teruskan. Kebaikan itu, mohon maaf, kebaikan itu mesti dikomentari wong. Keburukan juga dikomentari wong. Luwih apik keburukan sing dikomentari wong daripada keburukan sing dikomentari wong. Jadi lek kowe iki bener iki dikomentari wong wis ora apa-apa. Wong kuwi yo ngono ki kok ya. Bahkan ada di suatu riwayat ada orang nanti di akhirat ngerti-ngerti kok pahalanya banyak. Karena apa? Karena dirasani wong iki. Jadi ngerti ini akhirat itu pahalanya banyak karena hasil dari rasanane wong-wong iki. Maka jangan takut berkenaan dengan komentar orang lain. Kalau itu benar yang kamu lakukan, lanjutkan. Itu mentalnya ngono ki, Bro. Wah, nggih, saya kira demikian jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak muda, kuliah, kerja dan nikah ini kita kuatkan hubungan kita dengan Allah, kita kuatkan tujuan kita hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan mental kita perbaiki sehingga kita akan betul-betul siap menghadapi ketiga proses tersebut, kuliah, kerja, dan nikah. Insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena beberapa hal. On kamera biasanya saya mencelat, Insya Allah. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dipandu lagi kalau ada pertanyaan, monggo Insya Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Hidayat atas materi yang beliau sampaikan, berawal dari bagaimana niat yang benar dalam berkuliah, apakah terpaksa, desakan orang tua, atau lillahi ta'ala, sampai bagaimana cara kita mengatur mental kita agar selalu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita dan kita bagaimana kita memiliki mental baja. Oke, kalau kata orang-orang sekarang, materi yang disampaikan Ustadz ini tadi daging semua isinya, nggak ada tulangnya. Oke, ini tadi selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan kita buka pertanyaan dan ada prioritas untuk 3 penanya yang pertama. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa lewat kolom chat. Oke, ini sudah ada 2 yang raise hand, Ustaz. Yang pertama Mas Iqbar dan yang kedua Mas Asar. Mungkin untuk pertama Mas Iqbar terlebih dahulu bisa disampaikan pertanyaannya, Mas. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, apakah saya boleh bertanya lebih dari 1 pertanyaan? Oh, boleh. Boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Tulus. Yang pertama, apa alasan Ustadz Tulus memilih untuk berprofesi sebagai guru? Yang kedua, sebagai orang yang sudah menikah, apa sih yang sudah membuat Ustadz memutuskan untuk menikah pada saat itu? Yang ketiga, finansial kan salah satu bagian penting dalam membangun rumah tangga. Nah, problem apa saja yang sudah jenengan alami khususnya finansial dan bagaimana jenengan memecahkan masalah tersebut? Dan yang keempat, saya itu berpikir akan menikah setelah mempunyai rumah karena merasa berkewuh jika sudah menikah namun masih nebeng ortu maupun mertua. Nah, bagaimana pendapat jenengan terkait hal ini dan apakah hal tersebut juga menjadi perhatian penting bagi jenengan? Mungkin itu saja. Maaf kebanyakan. Terima kasih.
Nggih, salah. Niki langsung jawab napa pripun, Mas? Nggih, Ustaz, langsung dijawab mawon. Nggih. Terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya untuk bertanya kepada saya. Sebenarnya ini bisa dijawab oleh semuanya ya. Tidak hanya saya. Tapi karena pertanyaan ini diarahkan kepada saya berusaha untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama saya lupa tadi apa. Nama Mas Iqbal? Sana satu-satu itu. Apa alasan jenengan untuk berprofesi sebagai guru? Oke, pertama. Guru itu pertama saya mulai jadi guru itu sebenarnya sejak SMP, guru TPA. Nah, ternyata guru itu enak. Kenapa saya katakan enak? Karena berbagi. Berbagi itu kan enak gitu. Menurut saya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mu'alim. Mu'alim itu orang yang mengajar. Orang yang berilmu, kemudian orang yang mengajar. Karena dulu pesan almarhum Kiai Samsuri itu jadilah orang 3 hal. Terus saya tanya 3 hal itu apa? Pertama guru. Jadi saya dulu dipesani sama Kiai Samsuri yang pertama kali itu jadi guru. Kenapa jadi guru Mbah Kiai Samsuri? Karena guru itu mulia. Kenapa guru itu mulia? Karena mengajarkan ilmu. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala maka surga. Kemudian yang kedua kata Kiai Samsuri, jadilah pedagang, pengusaha. Ini cocok karo jikoane Iqbar ini. Karena Iqbar kan ekonomi akuntansi. Mesti insya Allah nanti dagang. Mesti insya Allah dagang. Itu dagang. Kenapa kok dagang? Karena Nabi itu dagang juga. Pekerjaannya sebelum jadi Nabi itu kebanyakan Nabi SAW itu menghabiskan hidupnya untuk dagang. Di dagang itu adalah pekerjaan Nabi sebelum Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Nabi. Maka dagang. Kata Nabi SAW, nanti pedagang yang jujur itu akan bersama Nabi SAW. Akan bersama Nabi SAW di surga. Maka seluruh sahabat itu kebanyakan mereka itu dagang. Saking pentingnya dagang. Maka sekarang itu orang Islam kan mulai bergerak dagang tuh. Orang-orang Cina mohon maaf sekarang itu melihat perkembangannya orang Islam itu luar biasa. Sehingga merasa takut. Orang Islam kok saya ini udah dagang ini. Maka kaget. Maka kalau bisa jenengan ada bakat untuk dagang silahkan dagang. Kemudian yang ketiga kata Kiai Samsuri petani. Karena petani itu sedekahnya mudah. Melihat tandurin yang sawah kemudian ditutuli karo manuk ikhlas itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Itu pilihan saya Mas Iqbar. Itu tidak ada paksaan. Hanya mohon maaf saya itu memilih dulu ibu saya itu cita-citanya PGSD ini aku matematika wae. Ternyata pilihan orang tua mungkin lebih baik karena doanya orang tua mungkin lebih sungguh-sungguh sehingga Allah jadikan saya jadi guru SD. Itu jawaban yang pertama Mas Iqbal. Jadi setiap langkah kamu itu, pilihan kamu itu dicocokkan dengan dalil, dicocokkan dengan sesuai dengan agama. Kira-kira kalau agama memberi lampu hijau, lanjutkan. Kalau agama memberi lampu merah, jangan. Jadi pilihan kamu itu menentukan masa depan kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau saya memilih sebagai seorang guru, karena masa depan saya di dunia dan di akhirat, dijamin sama Allah, kalau saya ikhlas. Nah, kamu memilih di dunia pekerjaan pedagang atau bisnis atau apa saja, itu kira-kira menjamin kehidupan kamu dunia akhirat atau tidak. Kalau enggak, tinggalkan. Tapi kalau dagang, Nabi dagang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya saya lupa tadi. Apa Mas Iqbal? Halo, apa ini? Apa ya tadi? Saya sebagai orang yang sudah menikah,
Apa sih yang membuat Ustadz memutuskan untuk menikah pada saat itu? Satu, umur saya sudah 25, Mas. Itu saya, 25 itu sudah saatnya menikah. Sehingga saya gerilya. Saya kerahkan sekemampuan saya untuk gerilya menjemput jodoh saya. Pertama, usia saya sudah 25. Sehingga saya maksimalkan pencarian pendamping hidup saya. Karena kalau usia 24 itu dulu saya tidak begitu mikir. 25 karena Nabi SAW usia 25 nikah. Saya kan ngikuti Nabi, berarti maksimal 25, jangan sampai lebih gitu. Dan alhamdulillah saya 25 lebih 9 bulan saya nikah. Jadi prosesnya 9 bulan saya mencari pujaan hati saya, dan lama itu. Ya kudu sabar. Kudu sabar. Itu saya seperti itu. Jadi saya kaitkan dengan agama, Mas. Jadi setiap perkara sesuatu yang tidak dikaitkan dengan agama, kok rugi banget toh. Urip gorpeng pisan masa gak dikaitkan karo Allah Subhanahu wa taala, kan rugi banget toh. Mumpung awake dhewe iki jek urip, kemudian hidup kita diusahakan sesuai dengan perintahnya Allah. Dan ketika sesuai dengan perintahnya Allah, Allah nanti yang bimbing. Ning nek ora sesuai perintahnya Allah, nanti yang bimbing itu nafsu kita. Entoke ayu, ning ayu tok. Neng pekok. Itu. Entoke elek ning solehah banget lho. Eleke dadi ayu nanti gitu. Menurut sebagian orang itu mungkin ya Allah tidak sesuai dengan rupa yang cantik atau rupa bagus, tetapi wongnya tekun banget ya. Kerjane luar biasa gitu. Kerjane berkahi ning masjidnya ya rajin. Pengajiannya ya rajin, sehingga nanti diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku Mas Iqbal. Jadi pilihan yang pertama kenapa saya nikah, kemudian di usia tersebut saya nikah, tentunya saya kaitkan dengan agama. Jadi agamane jenengan insyaallah kuat, insyaallah nanti dimudahkan sama Allah. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan apa tadi? Finansial ya. Piye Mas Iqbal? Kalau saya mau nikah, kemudian nunggu rumahnya itu jadi, boleh atau tidak? Boleh-boleh saja menurut saya, boleh-boleh saja. Karena ketika nikah kemudian melu wong tuwa kira-kira kan gak pate sreg gitu loh. Kalau memang orang tua kamu ngizinkan. Jadi nikah itu bukan hanya diri kamu Mas Iqbal. Jadi nikahi bukan hanya Sosiawan, Bagas Minerang, Satria Dwi Bagas Kara, enggak. Jadi nikah itu mempersatukan dua insan yang dulunya enggak kenal. Nikah itu mempersatukan dua keluarga yang dulunya tidak kenal. Jadi nikah itu bukan urusan kamu dengan dia, tidak. Tapi urusan keluarga yang harus mau disatukan. Kalau nikah nggur nafsu tok penting di rumah dan yang lain-lain itu insya Allah mudah gitu. Mengontrak ya murah kok ya toh. Neng Kediri iki 3 juta cukup ya ngontrak. Ya toh Sosiawan. Cukup deh. Insyaallah cukup. Lene Sragen sansaya gampang itu. Maka pemikiran seperti jenengan itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi mohon maaf, seiring dengan itu nanti ketika seorang mikirin aku lek rung mampu piye, padahal wong wis mampu. Lek engkau kalau kamu itu menikah kemudian ya Allah insya Allah akan indah betul. Indah betul. Kenapa saya katakan indah? Contoh sederhana, pomone Iqbar nikah dengan A. Berarti seumpama sing kerja Iqbar tok, berarti Muhammad sing kerja sebelum nikah Iqbar nanti kan dibantu istrinya. Nah, terkadang Iqbar itu mengelola keuangan tidak beres, mungkin istrinya nanti ngelola keuangannya beres. Padahal umurnya selawe. Lek menurut saya nikah itu bukan urusan materi dan yang materi penting. Tapi nikah itu urusan berkenaan dengan kira-kira mentalnya awake dhewe siap apa ora. Ngopeni anake wong wis siap apa ora. Bahkan dulu
salah satu teman saya itu mengatakan, seseorang yang kamu nikahi dalam keadaan kamu belum punya apa-apa, itu lebih menghargai kamu ke depannya. Berbeda ketika menikah, contoh menikah, kamu sudah punya apa-apa. Istri kamu buat jak melarat nanti enggak piye. Jadi berbeda ketika kamu itu menikah, sama-sama melarat, enggak punya apa-apa, ngontrak, makan sepiring berdua, makan sepiring berdua, kemudian membangun rumah tangga, utang bareng, nelongso bareng, nanti akan semakin cinta. Berbeda ketika kamu nikah sudah punya rumah, punya apartemen, punya kendaraan, sehingga istri kamu itu melihat kamu itu sudah punya apa-apa, nanti tidak melihat perjuangan kamu. Itu pendapat saya. Tapi pendapatnya Iqbal boleh atau tidak? Boleh saja. Karena rumah itu penting, nggak apa-apa. Nek saya kalau ditanya, kalau kamu sudah mentalnya sudah siap nikah, kemudian kamu sudah punya kerja, jangan nunggu kaya dan yang lain-lain. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kemudian berkenaan terakhir apa tadi? Finansial apa tadi? Lupa saya. Mas Iqbal, sudah cukup atau? Lanjut Mas Satria. Ya, baik Ustaz. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan juga dari teman saudara kita, Asar Putra Pratama. Untuk Mas Asar, bisa disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, monggo Mas Asar. Bentar. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya ini dari kisah teman saya, Ustaz. Jadi saya punya teman, dia ini berbeda aliran dengan si perempuan, Ustaz. Jadi si perempuan ini dia itu alirannya MTA, sedangkan teman saya ini alirannya Muhammadiyah. Namun tidak disetujui dari pihak keluarga si perempuan karena ingin memiliki menantu yang sesama aliran MTA gitu, Ustaz. Kemudian pertanyaan saya itu, apakah pernikahan dalam berbeda aliran itu sebenarnya diperbolehkan ya, Ustaz? Boleh, Mas. Podo-podo Islami boleh, Mas. Ya memang kasusnya tidak hanya mungkin temannya jenengan, tapi banyak Mas Asar. Mungkin teman saya itu yang kasusnya seperti itu ribuan, Mas. Ribuan, bukan 1-2 orang, tapi ribuan. Ya, memang pernikahan itu ya Allah menyatukan dua keluarga, perlu musyawarah. Ada yang teman saya itu gagal, ada yang teman saya yang berhasil, ada. Yang gagal karena musyawarahnya mentok. Gagal itu musyawarahnya mentok. Ya mentok piye meneh ngono. Timbang jadi masalah ke depannya. Kalau sah, boleh. Kemudian teman saya yang berhasil ada juga, musyawarahnya bagus. Sehingga sampai sekarang itu ya bagus-bagus saja. Bahkan keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Saya istilahkan keluarga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap sama insya Allah. Sama, ibadahnya sama, hanya tata caranya beribadah hanya beda saja. Saya ditanya seperti itu, kalau sama-sama Islam boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kemudian kasusnya memang seperti itu, ada dua hal itu. Tapi setidaknya jamaah sekalian, nikah itu saya tekankan sekali lagi, nikah itu bukan urusan nafsu ya, bukan. Tapi memang urusan orang banyak itu. Bukan nikah itu bukan saya dengan Risa Izati Wikasari, enggak. Tapi urusan dua keluarga. Kira-kira keluarga ini nanti mampu didakwai atau tidak. Kira-kira tidak mampu didakwai, maka jangan dilanjutkan, gitu aja.
Kan gampang. Cah wedok ki oke, cah lanang ki oke. Mosok mentale gitu aja cetek gitu loh. Jangan. Lek kira-kira gak iso disatukan, ya udah kita cari yang lain gitu. Banyak saya nasihati kawan-kawan saya, karena terjadi seperti itu, sudah nikah sampai tua Mas Asar. Saya masih punya catatan. Ada teman saya itu ngapunten, ibunya itu NU. Bapaknya Muhammadiyah. Jadi saat bendino itu padu. Bahkan wis duwe putu seperti itu. Lah kira-kira lek gak iso disatukan ya ndak usah. Jadi nikah itu satu, dia kedudukan suami, kedudukan istri itu dia harus paham. Aku suami iki tugasnya apa, istri iki tugasnya apa, itu paham. Mosok kira-kira umpamane istri kan kudu manut suami. Lah suamine umpamane NU kudu kira-kira melu NU ora gitu. Lek gak melu masuk urusan sing sepele ngene iki dadi geger. Mosok sak keluarga praune loro kan ya mumet to. Siji ngalor siji ngidul ya mumet. Maka lek menurut saya lek sing aman-amane ya nikah itu satu harus dicetakne. Lek aku mulakno lek jodohne wong kuwi biasane lek jodohke wong kuwi tak tekoki sih NU Muhammadiyah, MTA Salafi, pengen jodohne NU Muhammadiyah Salafi ora. Seperti itu. Sehingga saya nikahkan itu saya menjodohkan itu tepat. Saya tidak mungkin menjodohkan orang NU dengan orang Salafi, tidak mungkin. Nanti akan timbul masalah juga. Karena saya paham perbedaan mereka. Kecuali orang alim seperti saya. Saya itu kan mohon maaf tidak neng istri saya mohon maaf itu Salafi, dulu ngajinya di UGM Salafi. Sangat-sangat Salafi. Saya ya biasa. Mungkin saya alim gitu aja. Sehingga istri saya setiap hari saya ceramai. Lah kira-kira iso kaya aku orang. Lek gak iso berarti ya jangan disatukan. Saya kira demikian Mas Asar. Nah, kira-kira lek iso disatokne ya wis golek sing liya ngono wae. Enteng-enteng wae. Lek sah-sah Mas Asar. Moga Mas Satria. Sudah Mas Asar, gimana Mas Asar? Lanjut Ramadan. Insyaallah sudah Ustaz. Terima kasih. Semangat Mas Asar, semangat. Lek butuh engko kirim ono biodatamu, tak golekne kok. Iya Ustaz. Insyaallah. Insyaallah berarti engko tak siapne berarti. Waduh. Untuk pertanyaan selanjutnya kita punya 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Biar waktu kita tidak terlalu malam juga. Ini ada di kolom chat Zoom ada 2 pertanyaan dan Ryzen ada 1 yang kita bacakan yang di kolom chat Zoom dulu. Ustadz mau tanya, kalau kuliah di samping organisasi itu malah jadi susah Ustadz. Maksudnya malah jadi stres dibanding kalau nggak ikut organisasi. Lebih-lebih jadi anggota yang penting di organisasi itu. Apakah ada saran buat saya dan mungkin dari teman-teman yang mengalami hal yang sama? Itu Ustadz pertanyaannya. Iya. Pertama, jamaah sekalian, ada orang yang pengennya fokusnya itu kuliah saja. Bagus juga, bagus. Saya nggak mengarani kui jelek, enggak. Karena memang ada orang tipikalnya itu kuliah saja, nggak mau disambi. Bagus. Tapi saran saya memang seperti itu baik, tapi nanti ke depannya tidak baik. Itu baik, tapi ke depannya tidak baik. Kuliah itu perlu gaul, bro. Perlu gaul. Lah gaul itu lewat jalur organisasi. Lah bagaimana ketika seorang organisasi itu susah, maka fokusnya siji wae, aja kakean organisasi. Siji wae. Rasa limo gak jan. Lek latihan berorganisasi iki siji wae, ning fokus. Lah, mesti nanti ada pilihan ketika seorang itu kuliah berbenturan dengan organisasi, apa yang kita pilih? Lah ngono ki sing nanti membikin kita itu bimbang dan yang lain itu biasa. Masalah seperti itu nanti biasa. Dilalui oleh banyak aktivis-aktivis itu biasa. Jadi ketika seorang kuliah kemudian organisasi juga memanggil-manggil bagaimana pilih kuliah atau organisasi. Lah kira-kira kamu pilih mana gitu aja.
Kira-kira kamu pilih mana gitu aja. Karena ada orang yang milih kuliah, ada milih organisasi. Kan terkadang itu ditimbang-timbang dulu. Kuliah itu kira-kira penting banget apa orang, iso izin apa orang. Soalnya organisasi juga butuh konsekuensinya. Awake dhewe ikut organisasi mosok izin wae. Maka sebelum kamu itu masuk organisasi, kira-kira itu enek manfaatnya lebih enggak? Maka dibutuhkan teman di atas kamu. Organisasi itu pilih dua mentor, dua mentor gitu. Mentor yang bisa mengarahkan kamu. Mentor yang bisa mengarahkan kamu. Kira-kira organisasi ini bisa dibarengi dengan kuliah dengan baik atau tidak? Maka jawaban saya seperti itu. Mari yang ikut organisasi jangan tinggalkan kuliah. Yang kuliah jangan tinggalkan organisasi. Caranya bagaimana? Sebenarnya jawabannya kebanyakan banyak orang mengatur waktu. Kemudian kalau berbenturan berarti kita harus milih salah satu. Silahkan pilih yang mana yang kira-kira bisa nyaman jenengan. Gitu aja. Saya kira insya Allah minimal satu saja menurut saya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tulus. Semoga yang disampaikan Ustaz Tulus tadi dapat menjawab pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, cintanya. Bagaimana solusi ketika kita lihat pencapaian orang lain bawaannya overthinking, merasa gagal sampai down? Itu cara mengatasinya gimana Ustaz? Itu banyak saya kira jemaah sekalian. Pertama ketika seorang itu down, itu hal yang lumrah sebenarnya. Ketika seorang itu down, itu jadi catatan bagi diri kita, itu hal yang lumrah. Jadi ketika gagal terus rodok itu hal yang lumrah. Maka ketika seorang itu gagal, itu lakukanlah amalan ibadah yang membuat kamu itu semakin semangat. Jadi ibadah itu tidak mungkin membuat kamu itu tidak semangat. Jadi ibadah, terutama sholat. Saya itu sederhana seperti itu. Jadi ketika seorang itu down, kemudian menganggap segala sesuatu itu gagal dan yang lain-lain, kemudian pikirannya berlebih dan yang lain-lain, mungkin kurang zikir. Kakean mikir terus kurang zikir. Zikirku penting ya, supaya hati itu tenang gitu. Mohon maaf, saya itu juga tidak begitu cerdas itu. Tidak begitu cerdas. Saya itu kalau ujian biasanya baca Quran. Kandeng dulu saya di ijazah sama Ki Samsuri, lek war ujian maca Yasin. Oh ya, maca Yasin. Ya lek ra maca apa saja. Sehingga saya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang saya jalani itu kok gampang gitu. Karena saya awali dengan baca Quran, saya awali dengan sholat duha. Karena saya yakin kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, nanti Allah mudahkan itu. Allah mudahkan. Lah awake gak patek yakin sehingga overthinking. Takut gagal dan yang lain-lain. Kita sudah berusaha, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang takut gagal? Karena kakean mikir. Kenapa seorang kakean mikir? Yo, kuwi tidak pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pasrah sama Allah, insyaallah nanti hidup kita akan tenang. Hidup kita akan, sementing usaha. Usaha itu bagian dari ibadah. Jadi awake dhewe sinau, kemudian awake dhewe ngelamar kerja, itu bagian ibadah kita. Nanti dinilai ibadah sama Allah. Ben ranu, ben ora don, ya kuwi. Zikir. Seperti itu. Saya kira cukup insya Allah. Ada lagi? Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada dua pertanyaan terakhir. Yang selanjutnya dari Muhammad Rofi, udah raisin, bisa disampaikan pertanyaannya. Ini ada di kolom chat, ini ada berapa di kolom chat tinggal satu, Ustaz. Oke, langsung aja. Apa itu? Ini ada yang raisin dulu, Ustaz. Oke, monggo, Mas Muhammad Rofi Fauzani, monggo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Mas, monggo Mas. Tadi saya mendengar sebuah pertanyaan Ustadz yang terkait perbedaan apa itu namanya, yang ada yang satu NU, yang satu Muhammadiyah gitu Ustadz.
Nah, saya mau bertanya, belakangan ini saya ngelihat banyaknya pernikahan yang berbeda agama, Ustadz, kayak laki-lakinya Islam tapi perempuannya Kristen. Dan ada sebagian ulama yang saya baca juga ternyata katanya itu diperbolehkan selama wanitanya itu ahli kitab atau Kristen atau Yahudi, tapi yang harus Islam itu yang prianya. Nah, menurut Ustadz ini bagaimana Ustadz pandangan Ustadz? Terima kasih Ustadz. Nah, ini Mas Rofi dari SMA atau kuliah mana, Mas? SMA, kuliah di Presiden University, Ustadz. Asal dari mana ini? Saya di Sragen juga, Ustadz. Angkatan sama sosiawan. Oh, nah, mungkin insya Allah. Ya, mungkin berkah, Mas Rofil Fauzani. Pendapat saya sebenarnya saya tidak memiliki pendapat berkenaan dengan ini. Saya hanya mengajak jenengan semua saja. Seumpama apakah bisa ketika ada nikah itu kan urusannya nanti ke depannya itu berkenaan dengan mengamalkan agama gitu. Apakah dalam satu rumah tangga kemudian ada dua agama yang berbeda, kira-kira bagaimana gitu? Bagaimana itu? Nanti ke depannya bagaimana? Itu saja. Kalau MUI mengatakan haram, kemudian ada fatwa kalau laki-lakinya Islam, perempuannya non, itu boleh dan yang lain-lain. Tapi saya itu jawabnya sederhana saja. Kira-kira seumpama satu kapal ada dua nahkoda, itu bagaimana? Apakah nanti bisa berjalan dengan baik rumah tangganya tersebut? Rumah tangga itu kan sampai ke surga. Surga itu bagi orang Islam itu kan hanya miliknya orang Islam. Orang di selain orang Islam, dalam pandangan orang Islam itu, mereka itu bukan pemilik surga. Itu bagi orang Islam ya, pandangannya bagi orang Islam. Sehingga ketika seorang itu menikah kan dunia akhirat. Berarti kalau dia itu menikah kemudian berbeda agama, berarti kan tidak dunia akhirat, tapi cukup di dunia saja. Bahagia yang sesungguhnya itu bukan letaknya untuk kasat mata saja, apa yang kita pandang saja. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu di dalam hati kita. Dan hati itu tidak bisa terobati kecuali dengan ketenangan. Ketenangan bisa diobati dengan agama. Jadi semakin dia itu serius menekuni agamanya, dia semakin paham, oh ini larangan, ini perintah. Ketika seorang tidak bisa membedakan larangan dan perintah, itu hawa nafsu saja.